Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dapat memantau siaran kita pada siang hari ini, sungguh berbahagia sekali rasanya pada kesempatan kali ini dengan taufik Allah semata kita dapat dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abrar, buah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Dan dengan izin Allah SWT dan dengan taufiknya semata, pada hari ini kita akan membahas hadis yang berikutnya, itu hadis yang ke-11 daripada kitab yang penuh keberkahan ini. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, muttafaqun alaih. Dari sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu tabaraka ta'ala anhuma, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pendeknya hadis ini tapi begitu dalam maknanya dan begitu dahsyat kandungan-kandungan yang terdapat dalamnya. Sebelum kita melanjutkan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, kita akan sebutkan sejumlah daripada faidah-faidah ilmiah yang dapat dipetik daripada hadis yang begitu singkat ini tentang keutamaan ilmu. Barang siapa Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam perkara agama. Kita akan sebutkan beberapa faidah daripada hadis yang mulia ini. Yang pertama, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Segala ketentuan hanyalah milik Allah Jalla wa'ala semata. Di antara ketentuan tersebut adalah ketentuan Allah Jalla wa'ala memilih siapa-siapa yang dia kehendaki daripada hambanya untuk mengemban ilmu agama, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya kepada manusia. Dan ini menunjukkan bahwasanya dialah Allah Jalla wa'ala penentu segala sesuatu. Jika Allah inginkan bagi seorang kebaikan, Allah giring dia untuk belajar agama. Subhanallah. Jika Allah tidak inginkan bagi seorang kebaikan, Allah jauhkan dia daripada mempelajari ilmu agama. Maka ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang terpilih. Allah berikan kepada mereka kemudahan untuk menimba ilmu agama. Ya. Maka ketahuilah bahwa kita semuanya terlahir dalam keadaan jahil. Di antara ilmu yang paling terpenting yang Allah limpahkan kepada hambanya adalah ilmu tentang agama. Subhanallah. Karena itulah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentulah ilmu agama ini tak akan pernah didapatkan kecuali dengan dituntut. Maka faedah yang kedua, ya, agar kita dapat mempelajari ilmu agama ini, memahaminya, hendaklah ilmu tersebut dituntut. Karena telah datang dari Nabi yang mulia SAW keterangan, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Maka karunia yang paling besar yang Allah limpahkan kepada seorang adalah ketika Allah bimbing seorang untuk belajar agama. Dan ini menunjukkan keutamaan mempelajari agama. Subhanallah. Dan agama harus dipelajari, harus dituntut. Tidak ada ceritanya ilmu laduni, orang tidak belajar, berdiam satu tempat, berzikir, beribadah, kemudian tiba-tiba keluar menjadi orang alim. Tak ada ceritanya. Kata Nabi, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ya. Sesungguhnya al-hilmu bittahallum, kebijaksanaan itu dengan dipelajari, diterapkan, diamalkan. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya sarana-sarana untuk belajar. Subhanallah. Kemudian dimanfaatkan sarana tersebut untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga, hendaklah setiap hamba
dalam belajar ilmu agama setelah berusaha maksimal, berikhtiar maksimal. Yang ketiga, hendaklah dia berupaya untuk menyerahkan dirinya kepada Allah dalam bentuk tawakal. Subhanallah. Ilmu milik Allah, dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Setelah seorang berusaha maksimal mempelajari ilmu agama, menyiapkan semua sarana dan prasarana, kemudian hendaklah dia bertawakal, menyerahkan semua urusan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, karena Allah jualah yang memberikan taufik kepada manusia, maka hendaklah manusia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ketahui ilmu itu adalah milik Allah dan dia berikan kehendak dengan kehendaknya, dengan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki, maka faedah berikutnya, ya, maka hendaklah seorang hamba agar memperoleh ilmu tersebut banyak-banyak memohon kepada Allah sang pemilik ilmu, banyak-banyak berdoa. Karena itulah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setiap pagi agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahumma rzuqna ilman nafi'an, ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya, setiap hari kita disuruh untuk, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu, wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbal, agar diberikan rezeki yang halal yang baik dan agar diberikan Allah Subhanahu wa taala amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan ilmu, menunjukkan betapa besarnya keberkahan ilmu. Bahkan jujur kita katakan tidak ada amalan yang lebih utama daripada ilmu, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un, menimba ilmu tak ada tandingannya dengan amalan apapun, idza sahhat fihi niyatu, selama niatnya benar, selama niatnya karena Allah, selama niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, selama niatnya untuk mengangkat kebodohan daripada dirinya, selama niatnya untuk memberikan pencerahan kepada orang terdekat dengannya dan kepada manusia. Maka inilah seutama-utamanya jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi faedah yang saya sebutkan tadi, ya, faedah yang keempat, bahwasanya setiap orang hendaklah senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Ya. Perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi yang mulia SAW diperintahkan Allah Jalla fi'ula untuk meminta tambahan. Tambahan apa? Tambahan ilmu. Tidak pernah dalam Quran ada Allah Jalla fi'ula memerintahkan Nabi meminta agar ditambah sebagaimana permintaan agar ditambah ilmu. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, dan katakan Muhammad, Rabbi Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah bagiku ilmu. Subhanallah. Maka banyak-banyaklah kita berdoa jemaah sekalian agar Allah berikan kepada kita ilmu, karena ilmu itulah kebaikan. Dengannya kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang namanya tauhid, mana yang namanya syirik. Dan ilmu itulah misi kenabian. Rasulullah SAW diutus untuk menyebarkan ilmu. Subhanallah. Karena itulah Allah Jalla wa'ala melebihkan dan mengangkat derajat orang-orang berilmu dibandingkan dengan orang-orang beriman, ya, yang biasa, yang tidak diberikan kepadanya ilmu yang dalam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat, darajat. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang keempat adalah Anda senantiasa berupaya memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa ala agar Allah tambahkan ilmu kita. Subhanallah. Berikutnya faedah yang kelima, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menunjukkan adanya sinyal, adanya isyarat, tanda-tanda bagi seorang hamba yang akan tampak padanya kebaikan ketika Allah Jalla wa ala membuat hamba tersebut, memberikan taufik kepada hamba tersebut, memberikan ilham kepada hamba tersebut untuk menyenangi ilmu. Subhanallah. Maka apabila Anda ingin mengetahui
seseorang di atas kebaikan atau tidak. Lihatlah bagaimana kepeduliannya kepada ilmu. Lihatlah bagaimana ambisinya kepada ilmu. Subhanallah. Apabila dia mendengarkan ada kajian suatu tempat, kajian yang mengajarkan manusia kitabullah, sunnatul Rasulullah, tafsir, fiqih, usul dan semacamnya, dia akan bergegas mencari di mana ada kajian, di mana ada halaqah. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan dalam dirinya ada kebaikan. Dia mendengar ada kitab yang dikarang ulama, kitab itu sangat bermanfaat, bermutu. Ya, kandungannya begitu baiknya, seketika dia berusaha untuk memilikinya. Dia mendengar ada orang alim datang membawa ilmu, dia akan datang kepadanya, bermajlis di hadapannya, bersimpu di hadapannya, bertanya kepadanya. Dia mendengar ada orang-orang sahabat-sahabat yang begitu cintanya dengan ilmu, maka dia pun berteman dengan mereka. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebaikan bagi seorang hamba ketika Allah Jalla wa'ala membuat dia begitu cinta kepada ilmu. Subhanallah. Dan kita melihat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ilmu ini membuat ulama lupa kadang-kadang dengan kebutuhan hajat mereka. Subhanallah. Ya, kebutuhan pribadi mereka. Mereka mengutamakan ilmu atas segalanya. Subhanallah. Kita ketahui bagaimana mereka begitu antusias dengan ilmu, sehingga sebagian daripada ulama ada yang dia tak sempat mengunyah makanan karena membutuhkan waktu yang banyak. Tiap kala dia ingin mengkonsumsi makanan, ingin mengkonsumsi gandum yang telah diadon menjadi roti, agar mudah tak payah mengunyah, membutuhkan waktu, dia rendam gandum roti tersebut, kemudian dia minum airnya. Subhanallah. Inilah para ulama, dan kita melihat mereka telah berpayah-payah berjalan keliling dunia. Sebagian mereka mengelilingi setengah dunia untuk mencari ilmu, dan sebagian mereka menimba ilmu bertahun-tahun. Baqiyatu bin Makhlad rahimahullah tabaraka ta'ala, yang berguru kepada Imam Malik, mengelilingi dunia jemputnya. Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, bagaimana mereka keliling dunia dengan berjalan kaki, berangkat dari Irak, berjalanlah mereka sampai ke negeri Yaman, menemui Al-Imam San'ani rahimahullah. Subhanallah. Sebagian mereka sampai kencing darah. Subhanallah, karena beratnya medan dalam rangka menimba ilmu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda-tanda kebaikan bagi seorang. Ya, senantiasa dia akan bergairah jika disebutkan padanya ilmu. Ya, dia memiliki waktu, dan ilmu adalah perkara yang tidak ada baginya waktu libur. Tak ada liburan musim panas, liburan musim dingin, tak ada. Tetap belajar sampai mati. Subhanallah. Ya. Karena ilmu ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan. Kebutuhan manusia kepada ilmu, kata Syekhul Islam Taimiyah, lebih dahsyat daripada kebutuhan manusia kepada makanan dan minuman. Orang tak makan, orang tak minum, ujungnya adalah kematian. Tapi orang tidak mempelajari ilmu agama, dalam kebodohan, dalam kejahilan, dalam kesesatan, ujungnya adalah neraka, kesengsaraan abadi yang selama-lamanya. Nasallallahu salamat al-afiyah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah berikutnya, faedah yang keenam, ya, kita pahami secara mafhum mukhalafah daripada hadis ini, bahwasanya tanda-tanda orang yang tidak Allah inginkan baginya kebaikan adalah orang yang malas menimba ilmu agama, tak senang belajar ilmu agama, ya, tak sabar duduk di majlis ilmu agama. Ya, kalaupun datang sebentar, dia tak sabar. Kemudian tak pernah lagi menongol, tak pernah lagi muncul. Di mana ada ilmu dia tak peduli. Subhanallah. Di mana ada ulama dia tak peduli. Ya. Tak peduli dengan kitab-kitab para ulama, membaca ilmu para ulama, tak peduli mempelajari Quran, tak peduli mempelajari kalamur Rasulullah SAW. Ini adalah orang yang padanya ada tanda-tanda tidak Allah inginkan baginya kebaikan. Malas belajar ilmu agama, malas menghadiri pengajian, malas membaca Quran, malas mempelajari Quran, malas mempelajari sunnah Nabi, malas mempelajari hukum-hukum agama. Ini tanda-tanda tak ada padanya kebaikan, sehingga kacau balaulah ibadahnya, rusaklah ibadahnya, karena didasari dengan kejahilan, rusaklah muamalahnya.
karena didasari dengan kejahilan. Bermuamalah ujungnya terjebak dalam riba, terjebak dalam gharar, terjebak dalam jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dampak daripada mengabaikan ilmu. Subhanallah. Bahkan Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di antara tanda-tanda seseorang itu bisa keluar daripada keislaman, pembatal keislaman adalah al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Poin ke-10 yang merupakan pembatal keislaman ketika seseorang berpaling daripada agama Allah, tak pernah mau mempelajarinya dan tak pernah mengamalkannya. Ini musibah besar. Kalau Anda melihat mengapa sebagian daripada orang-orang Islam ada yang murtad meninggalkan agamanya, jawabannya karena tidak Allah inginkan baginya kebaikan, karena dia tidak punya sama sekali pemahaman tentang agama. Subhanallah. Berarti dia tidak baik. Andai kata dia baik, pastilah Allah akan giring dia untuk mempelajari ilmu agama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa Allah inginkan baginya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan pahamkan dia dengan dalam agama. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun poin berikutnya, poin yang ke-7, ya. Ilmu itu adalah pemahaman, bukan sekedar hafalan. Bukanlah seorang dikatakan dia seorang alim karena banyaknya hafalannya, karena hafal 30 juz Quran Karim. Banyak orang-orang yang hafal Quran Karim tapi tidak Allah berikan pemahaman tentang Quran. Bahkan Rasulullah menyebutkan tentang satu kaum yang mereka hafal Quran, membaca Quran, banyak membaca Quran, tapi mereka dikatakan menyimpang, keluar daripada agama. Mereka lah kaum Khawarij yang kata Nabi SAW, yaqra'una al-Quran, mereka baca Quran, tapi la yujawizu taraqihum, sayangnya bacaannya tak sampai ke dalam hatinya, alias hanya di lisan belaka. Subhanallah. Maka al-ilmu wal fiqhu, ilmu itu adalah pemahaman dalam agama, bukan banyaknya hafalan. Banyak orang-orang yang menghafalkan hadis, ya, hadis banyak hafal, mungkin di hadis hafal Riyadhus Shalihin. Subhanallah. Hanya sekedar hafal belaka tidak akan membuat seseorang itu menjadi orang berilmu, karena ilmu itu adalah al-fahmu, pemahaman. Subhanallah. Ya. Karena itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita melihat ada orang yang hafal Quran tapi masih tersesat. Banyak para penghafal Quran tersesat, tergelincir akidahnya, menyimpang kepada kesyirikan. Dia hafal Quran, bahkan dia baca ayat tauhid, al-ikhlas, ya, tapi di atas membaca ayat tersebut, di sisi lainnya dia melakukan kesyirikan, masih bergantung kepada dukun, menggantungkan jimat, membuat tangkal-tangkal, raja-raja dan semacamnya. Subhanallah. Karena itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya seseorang untuk berusaha memahami agama ini, bukan sekedar menghafalkan dalil-dalilnya. Subhanallah. Ya. Dan dikatakan oleh Nabi yang mulia SAW bahwasanya sebagian orang itu, ya, lebih paham daripada sebagian lainnya. Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, kata Nabi. Terkadang ada sebagian orang yang menyampaikan satu ilmu, ya, menyampaikan satu hadis, sementara yang disampaikan tersebut lebih paham daripada ia yang menyampaikan apa isi kandungan hadis. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan kepada kita, subhanallah, pemahaman ilmu bertingkat-tingkat antara langit dan bumi. Yatafawat al-ilmu, yatafawat ilmu itu bertingkat-tingkat, kata Allah, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang berilmu ada lagi ilmu. Kata pepatah kita, di atas langit ada langit. Maka yang paling utama adalah orang yang paling dalam pemahamannya tentang agama. Subhanallah. Jadi bukan sekedar menghafalkan belaka. Dan kita melihat kadang-kadang banyak dikembangkan tahfizul Quran, penghafalan Quran. Subhanallah. Kadang-kadang kita melihat anak-anak sudah hafal Quran, banyak hafal Qurannya, namun jika hanya sampai dalam tingkat menghafal Quran, tidak akan membuahkan petunjuk. Karena Quran akan menjadi petunjuk ketika dia dipelajari, dipahami. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka tidak berusaha mentadabburi isi Quran, berusaha memahami isi Quran? Subhanallah.
Ya, lihat dabbaru ayati, kata Allah, agar ayat-ayatnya dipelajari, dipahami, diamalkan. Di antara sebab jauhnya Islam daripada kemajuan, tertinggal di belakang. Umat Islam menjadi ekor bagi umat-umat karena mereka jauh daripada pemahaman isi Al-Quran. Lihatlah fenomena yang kita rasakan, banyaknya berbagai macam maksiat, riba tersebar di mana-mana, subhanallah. Ya. Khumur, berbagai macam minuman-minuman keras tersebar di mana-mana. Ya, padahal mereka membaca Quran. Subhanallah. Bahkan yang paling fatal, perkara-perkara kesyirikan pun tersebar di mana-mana. Ya, subhanallah. Kuburan-kuburan yang diagungkan, yang diletakkan dalam masjid-masjid kaum muslimin, yang diminta, yang disapu, diharapkan keberkahan daripada tanahnya dan semacamnya. Banyak. Subhanallah. Padahal Quran penuh dengan isi tauhid. Bahkan dalam surat Fatihah yang mereka baca setiap hari, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu Tuhan kami beribadah, hanya kepadamu Tuhan kami memohon pertolongan. Alpa daripada mereka makna iyyaka na'bud ini. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita al-ilmu huwal fahmu. Ilmu itu adalah pemahaman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentulah pemahaman itu adalah sarana untuk mengamalkan. Karena itulah jemaah sekalian, ilmu itu dipelajari untuk dipahami kemudian diamalkan. Tanpa pengamalan ilmu, ilmu akan pergi dan sia-sia. Subhanallah. Ilmu kan menjadi ilmu yang berkah ketika dia diamalkan. Subhanallah. Berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka anhu, tahafal ilmu al-amala fa in istajaba wa illa irtahal. Maka ilmu akan senantiasa menuntut untuk diamalkan. Apabila ilmu tak diamalkan, maka seketika dia akan tinggalkan pemiliknya. Andai kata Anda ingin ilmu itu berkekalan dalam diri Anda, tak ada jalan kecuali Anda berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi liyatafaqahu fid din, artinya untuk mempelajari ilmu, untuk memahami agama, bukan sekedar paham. Tak ada guna paham tanpa pengamalan. Subhanallah. Tapi pengamalan suatu amalan harus didasari dengan pemahaman yang benar. Subhanallah. Kemudian jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak cukup ilmu hanya sekedar dipahami dan diamalkan. Ilmu menuntut hal lain. Apa hal lain? Ilmu menuntut agar didakwahkan ilmu ini kepada manusia. Subhanallah. Ilmu yang tak didakwahkan bagaikan orang yang memiliki harta tapi tak dikeluarkan zakatnya. Zakat ilmu adalah dakwah setelah amal. Subhanallah. Karena itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi sebagian orang, segelintir orang yang dipilih Allah sebagai tulabul ilmi, penimba ilmu agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, وما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرشدون. Subhanallah. Tidaklah diperintahkan agar setiap orang, seluruh kaum muslimin pergi berjihad di medan laga, berjuang meninggikan kalimat Allah, merangi kaum musyrikin yang menentang Allah dan Rasulnya, menghalangi agama. Hendaklah ada daripada sebagian mereka ta'ifatun, ya, satu kelompok manusia, yatafaqahu fid din, ya, hendaklah mereka yatafaqahu, mempelajari ilmu agama, wa yundiru qaumahum, kemudian hendaklah mereka, ya, memberitakan kepada kaum mereka, peringatan dengan ilmu mereka tatkala mereka kembali kepada kaum mereka. Jadi fungsi ilmu setelah dipelajari dan dituntut, diamalkan, kemudian pulang ke masing-masing kampungnya, mendakwahkan penduduk negerinya, itulah tujuan daripada ilmu. Subhanallah, untuk didakwakan. Liundiru qaumahum, agar mereka kembali kepada kaumnya, agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya. Ya, la'allahum yarshudun. Tatkala mereka pulang ke sana agar kaumnya mendapat petunjuk. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis yang mulia ini dikatakan bahwasanya, ya, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din, barang siapa Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Menunjukkan kepada kita al-fiqhu, pemahaman di sini bukan terbatas hanyalah al-ahkam al-amaliyah.
Ya, sebagian orang jika disebutkan fikih tergambarlah baginya hukum-hukum amali, bagaimana salat, bagaimana mengeluarkan zakat, bagaimana berpuasa. Tidak. Tapi dikatakan dalam hadis ini, ya yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan dia tentang agama. Subhanallah. Ya. Kita baca kitab kita, berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, hadzal hadits min a'zami fadha'il ilmi. Hadis ini menunjukkan betapa dahsyatnya keutamaan ilmu. Wa fihi anna al-ilma an-nafi' alamatun ala sa'adatil 'abdi. Dan ini menunjukkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dimiliki seorang hamba adalah merupakan tanda-tanda keberuntungannya. Wa anna Allah arada bi khairan, menunjukkan Allah inginkan baginya kebaikan. Wal fiqhu fid din yashmalul fiqha fi usulil iman. Pemahaman dalam agama bukan hanya sekedar yang tadi kita sebutkan, membahas fikih amali saja. Bagaimana mengeluarkan zakat hartanya, bagaimana salat, bagaimana berhaji, tidak. Tapi beliau kata Syekh Abdul Rahman, yashmalu al-fiqha fi usul iman, mencakup segala sesuatu. Pemahaman dalam bab usul iman, bab akidah, bahkan ini yang paling terpenting. Subhanallah. Karena itulah ya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah tabaraka taala, ya ketika menulis ilmu tentang tauhidullah azza wa jalla, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dia beri nama dengan nama Al-Fiqhul Akbar, pemahaman yang paling dalam, pemahaman yang paling agung. Subhanallah. Jadi orang yang paling beruntung adalah Allah pahamkan dalam segala bab agama yang begitu banyak. Subhanallah, bagiannya pertama adalah usuluddin. Hendaklah dia mempelajari tentang prinsip-prinsip keimanan, mempelajari tentang rukun iman yang 6, sebagaimana termuat dalam hadis Jibril. Ketika ditanyakan anil iman, tentang iman, maka Rasul mengatakan, al-imanu billah wa malaikatihi, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka disebutkan oleh Rasulullah, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, hari berbangkit, beriman dengan ketentuan takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Ini bagian daripada pemahaman agama. Subhanallah. Maka belajarlah Anda tentang makna yang terkandung dalam usul din, prinsip-prinsip agama, dalam arkanul iman. Pelajari apa maksud iman kepada Allah, apa buah iman kepada Allah, apa maksud beriman kepada malaikat, bagaimana tentang malaikat, nama-namanya, tugas-tugasnya, apa faedahnya mengimani malaikat. Pelajari semua. Subhanallah, yang ada diajarkan oleh para ulama-ulama. Ya. Jadi pemahaman agama tidak hanya terbatas pemahaman tentang hukum-hukum amali, tapi dia mencakup semua bagian daripada agama. Dia mencakup tentang perkara-perkara usul iman wa syara'i al-Islam. Kata beliau, yashmalul fiqh fi usul iman wa syara'i al-Islam wal ahkam. Juga dia mencakup pemahaman tentang syariat Islam, tentang hukum-hukum Islam, tentang mana yang halal, mana yang haram. Orang yang Allah inginkan baginya kebaikan, dia akan belajar tentang hukum-hukum agama. Oh, ini riba. Oh, rupanya hukumnya haram. Oh, definisi riba ini. Ini bukan riba, ini jual beli yang murni. Ini adalah jual beli yang terlarang, gharar. Dia pelajari hukum-hukum agama dalam bab muamalat, dalam bab salat, bagaimana salat yang benar, bagaimana bersedekah, bagaimana sujud, bagaimana berzikir. Subhanallah. Ya. Maka fikih dalam agama mencakup usul iman, perkara-perkara prinsip keimanan, ya, kemudian arkanul Islam, tentang perkara-perkara hukum Islam, perkara-perkara rukun Islam, syariat Islam, yang halal, yang haram, ya, dipelajari di sana, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Ya, wa haqa'iqal ihsan, juga mempelajari tentang hakikat daripada ihsan. Subhanallah. Karena agama itu, pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki 3 tangga. Tangga yang terendah adalah tangga Islam. Bagaimana engkau tahu mengucapkan kalimat syahadat, apa maknanya? Bagaimana engkau tahu bagaimana salat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji, ya, dan hukum-hukum lainnya. Inilah dia tangga pertama. Subhanallah. Al-ahkam al-amaliyah, segala macam hukum-hukum yang berkaitan dengan amal. Subhanallah. Naik pada tangga yang kedua, dialah namanya tangga iman, yang lebih tinggi daripada Islam. Islam tangga pertama, yang kedua tangga iman, yang bertumpu pada 6 pilar rukun iman yang tadi kita telah sebutkan secara global.
Subhanallah. Tidak semua orang yang telah sampai kepada tangga Islam telah sampai kepada tangga iman. Tidak setiap orang yang mengatakan dirinya muslim telah menjadi orang mukmin secara otomatis, tidak. Subhanallah. Allah membedakan antara Islam dan iman ketika dipertemukan keduanya. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab, kami telah beriman. Katakan Muhammad, kalian belum lagi beriman, kalian hanya baru berislam. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum, karena iman belum mengakar ke dalam hati kalian. Subhanallah. Maka setiap orang mukmin pasti secara otomatis dia seorang muslim. Tapi tidak setiap orang yang telah menjadi seorang muslim telah menjadi seorang mukmin. Keduanya adalah merupakan dua tingkatan yang berbeda. Subhanallah. Jadi pemahaman dalam agama mencakup pemahaman tentang Islam, pemahaman tentang iman, yang tertinggi adalah pemahaman tentang ihsan. Inilah tangga yang terakhir, tangga tertinggi, ihsan. Ihsan adalah merupakan perkara yang paling sempurna dalam prinsip-prinsip iman dan prinsip-prinsip Islam. Ihsan adalah tingkat yang dikatakan Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah. Tatkala engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau tidak mampu melihat Allah di dunia ini, maka pastikanlah sesungguhnya Allah melihatmu. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Rahman, fa inna ad-dina yashmalu thalathata kullaha. Inilah agama. Agama mencakup tentang tiga rukun ini: Islam, iman, ihsan. Kama fi hadits Jibril lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil imani wal islam wal ihsan. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis Jibril ketika datang menyamar menjadi salah seorang laki-laki berpakaian putih, bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan. Wa ajabahu sallallahu alaihi wasallam bihududiha, maka Rasulullah menjawabnya dengan rinci. Subhanallah. Inilah makna agama. Maka orang yang ingin baginya kebaikan adalah orang yang mempelajari semua tingkatan agama ini. Tingkatan prinsip dalam agama namanya usuluddin. Tingkatan segala macam bentuk amalan dalam agama namanya syara'iuddin. Tentang perkara yang tertinggi dalam agama, yaitu adalah bangunan al-ihsan. Subhanallah. Fafassara al-imana bi usuli sittah. Dalam hadis itu Rasulullah menjelaskan iman dengan 6 pilarnya. Wa fassara al-islam bi qawaidil khamsi. Dan Rasulullah menjelaskan tentang Islam dengan 5 pilarnya. Wa fassara al-ihsana bi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ditafsirkan ihsan Rasulullah bahwasanya engkau mengibadati Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan Allah melihatmu. Fayadkhulu fi dzalika at-tafaqquhu fil aqaid. Maka ini menunjukkan bahwasanya masuk ke dalam bagian pemahaman agama adalah berusaha memahami tentang perkara-perkara akidah. Mana yang syirik, mana yang tak syirik. Banyak kaum muslimin tak paham mana syirik, mana tak syirik. Sebagian orang masih menggantungkan jimat-jimat di rumahnya mencari keberkahan agar laris dagangannya. Subhanallah. Sebagian orang masih merujuk kembali kepada kuburan yang dikeramatkan ketika datang musibah melanda, sakit tak kunjung sembuh. Semua rumah sakit telah dikunjungi, gagal berangkat ke kuburan yang dikatakan keramat, meminta di sana. Subhanallah. Maka yang namanya fiqh dalam agama mencakup pembahasan tentang akidah. Wa ma'rifatu madhhabis salaf fiha. Hendaklah yang masuk dalam kategori pemahaman agama ini memahami bagaimana as-salafus salih berakidah. Bagaimana akidah salaf? Bagaimana akidah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang 4? Bagaimana menyikapi Allah Jalla wa Ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya? Subhanallah. Pahamilah bagaimana akidah salaf. Dalam bab asma' wa sifat, mereka menerima semua nama dan sifat yang Allah terangkan dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulnya. Mereka tak berani menolak, tidak pula berani mempelintir-pelintir tafsirannya, takwilnya kepada takwil yang diterima oleh akal mereka. Subhanallah. Bukan itu mazhabnya salaf. Sehingga mereka mempelintir semua ayat tentang sifat yang tidak diterima oleh akal mereka. Mereka menolak Allah bersembilan saharas, mereka menolak Allah memiliki wajah, mereka menolak Allah datang untuk menyidang hamba di hari kiamat, mereka tolak beratus ayat. Subhanallah. Bukan itu mazhabus salaf dalam bab akidah. Subhanallah.
Wattahaqququ bihi zahiran wa batinan, bagaimana seorang mewujudkan, menasasikan akidah secara zahir dan secara batin, luar dan dalam. Wa ma'rifatu madzahibil mukhalifin, di antara pemahaman agama adalah mengenal berbagai macam mazhab-mazhab yang bertentangan dengan mazhab yang benar daripada mazhab ahlul bid'ah, sebagaimana kaum Rafidhah, Syiah, Khawarij, Sufiyah dan semacamnya. Wa bayanu mukhalafatiha lil kitab sunnah, serta bagian daripada pemahaman agama adalah kemampuan seorang penimba ilmu, seorang ulama menjelaskan kepada orang-orang menyisihinya, inilah Quran, inilah sunnah, dapat menjelaskan kesalahan mereka di mana, penyimpangan mereka di mana, berdasarkan dengan standar Quran dan sunnah. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa dakhala fi dzalika ilmul fiqh, masuklah ke dalam pemahaman agama adalah ilmu tentang masalah fiqih yang tadi kita sebutkan, al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat, tentang hukum halal, hukum haram, berjual beli dan seterusnya. Ilmu fiqh, wa dakhala fi dzalika ilmu fiqh usuluhu wa furu'uhu, tentang prinsip-prinsip dasar fiqih, namanya usul fiqh, dan cabang-cabangnya. Ahkamul ibadat, memahami bagaimana cara beribadah, wal muamalat, bagaimana cara bermuamalah agar tak terjebak dalam apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wal jinayat wa ghairuha, memahami hukum tentang jinayat, kezaliman-kezaliman yang dilakukan terhadap manusia dalam hartanya, kehormatan dirinya, konsekuensinya dan seterusnya. Wa dakhala fi dzalika at-tafaqquhu bi haqa'iqil iman, masuklah ke dalam pemahaman ini memahami hakikat iman. Bagaimana orang belajar agar dapat mewujudkan iman yang benar. Wa ma'rifatus siyar was suluki ila Allah, mengetahui bagaimana caranya dia berjalan lurus menuju Allah Subhanahu, tidak menyimpang, tidak tersesat. Al-muwafaqatu lima dalla alaihi al-kitab, al-muwafiqatu lima dalla alaihi al-kitab wa sunnah, jalan yang sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Wa kadzalika yadkhulu fi hadha, masuklah ke dalam pemahaman agama ini ta'allumu jami'il wasailil mu'inah 'ala al-fiqh fid din, mempelajari berbagai macam sarana yang sekiranya dapat memudahkan orang untuk belajar agama, ka ulumil arabiyyati bi anwa'iha, di antaranya adalah sarana memahami agama dengan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, tentang nahwu, tentang saraf, tentang balaghah, tentang adab, agar sempurna pemahamannya tentang nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis Rasulullah SAW. Faman aradallahu bihi khairan faqahahu fi hadhihi al-umur wa waffaqahu laha, barang siapa Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam perkara agama ini yang membuahkan amal, kemudian membuahkan dakwah, dan Allah berikan kepadanya taufik. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'atan, wadalla mafhumul hadis, dan hadis ini menunjukkan pemahaman terbaliknya, ala anna man a'rada an hadhihi al-ulumi bil kulliyah, orang-orang yang malas, enggan, tak mau mempelajari ilmu-ilmu ini semuanya, fa innallaha lam yurid bihi khairan, maka itu adalah merupakan tanda-tanda Allah tidak inginkan baginya kebaikan. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Lihirmanihi al-asbab allati tunalu bihal khairat, karena telah Allah haramkan baginya sarana untuk menuju segala macam bentuk kebaikan. Wa tuktasabu bihas sa'adah, sarana yang dengannya seorang akan meraih keberuntungan, kebahagiaan. Masya Allah. Maka beruntunglah anda wahai orang-orang yang mencintai ilmu, beruntunglah anda wahai orang-orang yang menimba ilmu, ketika Allah haramkan banyak manusia. Kalaulah kita bandingkan jumlah kaum muslimin yang 2 sekian miliar, subhanallah, berapa gelintirkah mereka yang rajin menimba ilmu, berapa gelintirkah mereka dari golongan thalabatul ilmi, alangkah sedikitnya jumlah mereka. Bagaikan, subhanallah, apabila ada kambing yang hitam legam, ada satu titik putih, kira-kira titik putih yang pada kambing itulah jumlah minoritas yang begitu sedikit yang pelajari ilmu agama, subhanallah. Dari yang belajar ilmu agama ini pun mereka bertingkat-tingkat. Ada yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ada yang terjebak dalam kepentingan-kepentingan dunianya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam bentuk peringatan, man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bi wajhillah, barang siapa yang menimba ilmu yang seharusnya diharapkan dengannya wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya,
dan dia tidak mempelajari ilmu agama kecuali untuk memperoleh bagian daripada keuntungan dunianya, lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita benahi diri kita. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah buat kita cinta kepada ilmu. Allah mudahkan kita untuk menimba ilmu. Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu. Dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya serta mendakwakannya kepada manusia. Dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, kesabaran dalam mengikuti jalan para ulama. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan kembalikan kepada pembawa acara kita untuk sesi kedua, tanya jawab. Tafadhal ya akhi. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan keutamaan ilmu. Nah, ikhwata Islam wajazakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami dan pemirsa Roja TV, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Halo. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak. Halo. Muhammad Ya. Ishak ya. Muhammad Ishak. Pak Muhammad Ishak di mana, Pak? Ya, di Margahayu Raya. Ya, silakan Ini Bapak. mau tanya, ini ada dua pertanyaan. Apakah bagaimana keterangannya tentang sholat qobla duhur, qobla maghrib dan qobla isya, karena ini ada dua versi, ada yang melaksanakan dan yang tidak. Satu itu, keduanya ada wirid yang diucapkan dibiasakan di daerah itu ila ikhlas tulil firosi ahla. Apakah itu ada tuntunan dari Rasul atau itu dari mana itu? Ingin tahu karena ini banyak dilaksanakan di daerah. Baik. Tolong minta jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak penanya bertanya tentang salat qabliyah sebelum zuhur, sebelum asar dan sebelum maghrib. Ya. Salat qabliyah sebelum zuhur yang dianggap sunnah muakkadah yang ditekankan Nabi SAW adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, namun demikian lebih utama jika seorang mampu mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ada keterangan dari Nabi SAW yang melaksanakan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya rubah di surga. Dalam beberapa riwayat 10 rakaat. Dan para ulama merinci 10 rakaat tersebut, 2 rakaat inilah sunnah muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, sudah 6. 2 rakaat setelah maghrib, ya 8, 2 rakaat setelah isya. Ya, dalam riwayat lainnya 12 rakaat. Kata ulama, ada pun 12 rakaat dengan tambahan 4 rakaat sebelum zuhur. Bagaimana cara pelaksanaannya 14 rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dalam beberapa riwayat, ya 14 rakaat ya sehari semalam. 14 rakaat dengan tambahan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Bagaimana cara pekerjaannya? Tetap kita katakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka Bapak boleh mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur, boleh mengerjakan 4 rakaat, dan itu lebih utama jika dapat dikerjakan punya waktu yang lapang. Ya, boleh dikerjakan 2 rakaat setelah zuhur, boleh juga dikerjakan 4 rakaat setelah zuhur. Adapun 2 rakaat sebelum asar, ya, sebagian dari para ulama masukkan 2 rakaat sebelum asar dalam keumuman hadis Nabi yang mulia SAW. Bainal adzanaini salatun, antara adzan dan iqamat itu ada salat. Karena itulah jika dikerjakan 2 rakaat sebelum asar tidak masalah, walaupun tidak menjadi suatu ketentuan yang dianggap sunnah muakkadah yang ditekankan sekali. Tapi boleh mengerjakannya setelah Anda mendengarkan azan, silakan kerjakan.
2 rakaat. Demikian juga 2 rakaat sebelum maghrib pun dikerjakan Nabi SAW, diperintahkan Nabi untuk dikerjakan, tapi juga bukan merupakan sesuatu ketentuan yang ditekankan. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari, sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib liman sya'a. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Maka tak mengapa anda salat 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, juga tak mengapa anda salat 2 rakaat sebelum isya. Walaupun 2 rakaat sebelum maghrib bukan muakkad, yang muakkadnya 2 rakaat setelah maghrib. Ya, demikian juga isya, 2 rakaat sebelum isya tidak ditekankan tapi dibolehkan. Bainal adzanaini salatun, antara azan dan iqamah ada salat, ada dibolehkan 2 rakaat salat sebelum isya. Yang ditekankannya adalah 2 rakaat setelah isya. Maka inilah penjelasannya. Perkaranya luas, anda boleh memilih antara 2 rakaat sebelum zuhur atau mengerjakan 4 rakaat, anda boleh mengerjakan 2 rakaat sebelum asar, ya, 2 rakaat sebelum maghrib, tidak masalah insyaallah tabaraka taala. Adapun tentang zikir yang ditanya pada pertanyaan kedua, wallahu taala alam, saya belum pernah mengetahuinya dan tidak pernah mendengarkannya. Wallahu tabaraka taala alam. Naam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, mohon nasihat bagi kami yang masih awam ini dan baru memulai untuk mendalami ilmu agama. Kewajiban apakah yang pertama kali harus dilakukan dan bagaimana yang seharusnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertanyaan yang begitu baik tentang orang-orang yang baru mulai menekuni agama, mulai mempelajari agama. Maka apa yang paling utama dilakukan ketika orang telah menerima hidayah untuk mempelajari agama secara intensif, mengikuti sunnah dengan intensif? Yang pertama kali anda pelajari adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan berupa kewajiban bertauhid menyembahnya. Maka yang paling terpenting adalah anda mempelajari apa itu tauhid yang benar yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting karena dialah pondasi, karena dia adalah merupakan landasan dasar dan akar. Bagi orang-orang yang telah mengenal hidayah ini, yang wajib dia pertama kali pelajari adalah bagaimana dia menyembah Allah Jalla wa Ala, ya, dengan ikhlas, tidak mencampur adukan ibadahnya dengan kesyirikan. Pahamilah tauhid. Ada tauhid uluhiyah, ada rububiyah, ada asma sifat. Ya, jangan sampai tergelincir dalam 3 tauhid ini. Pelajarilah tauhid. Ya, agar benar anda menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak tergelincir dalam kesyirikan. Setelah anda mempelajari tauhid, sambil belajar tauhid, pelajari pula apa-apa yang menjadi kewajiban anda dalam rukun Islam. Pelajarilah yang setiap hari tak pernah lepas dari anda, ada ibadah salat. Pelajarilah bagaimana salat yang benar, rukunnya, syaratnya, kewajibannya, bagaimana adab-adabnya. Pelajarilah, ya, karena itu yang paling terpenting bagi anda, setiap hari anda butuhkan. Subhanallah. Kemudian sedikit demi sedikit anda pelajarilah apa yang anda butuhkan dalam hidup anda di dunia ini. Ketika anda seorang pedagang, anda memiliki harta yang telah banyak, anda ingin tahu bagaimana tentang zakat, apakah sudah wajib anda mengeluarkan zakat. Pelajari pula lah apa itu zakat, jenis-jenisnya, bagaimana mengeluarkannya, berapa nisabnya, berapa haulnya. Pelajarilah. Datang masanya Allah mudahkan anda pergi haji, pelajarilah pula bagaimana haji, rukunnya, syaratnya, kewajibannya. Ya, begitulah segala sesuatu yang menjadi ketentuan Allah wajibkan kita mengetahuinya, mengamalkannya, wajib hukumnya anda pelajari. Kemudian anda wajib pula mempelajari segala perkara yang Allah SWT haramkan bagi anda daripada larangan-larangannya. Pelajari apa yang dilarang oleh Allah SWT agar anda tidak terjebak melanggar larang Allah SWT. Ya, pelajari apa yang larang dalam bab tauhid berupa syirik, apa itu syirik dan segala macam jenisnya. Ya, menggantungkan jimat, ya, membangun kuburan dalam masjid dan seterusnya. Pelajari. Ya. Pelajarilah apa yang anda anggap penting dalam perkara-perkara akidah anda, dalam perkara-perkara muamalah anda. Pelajari apa yang dilarang oleh Allah SWT dalam bab muamalat, tentang riba, apa itu riba, tentang jual beli yang tak jelas gharar, ya, dan seterusnya.
Intinya menjadi suatu kewajiban bagi Anda mempelajari apa-apa yang Allah wajibkan dan apa-apa yang Allah haramkan daripada hukum-hukumnya, hukum syariatnya. Dan Anda wajib pula memahami, mempelajari apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tauhidnya. Ya. Kemudian berproseslah Anda, pelajarilah. Ya. Pelajarilah. Ya, setelah itu apa yang Anda butuhkan. Hadiri majlis-majlis ilmu, dengarkan, ya, berkumpullah di mana ada ilmu, datang ke sana pelajari. Ya, dan jangan segan-segan dan jangan malu-malu, perbanyaklah bertanya kepada para ustadz-ustadz yang ada di daerah Anda. Wallahu tabaraka wa taala alam. Naam. Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gelar sarjana di bidang umum ilmu dunia dan saya juga berusaha untuk berbuat baik dari ilmu yang didapatkan. Pertanyaannya, apakah ilmu dunia ini bisa bermanfaat juga nanti apabila saya meninggal dunia, Ustadz? Syukran. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu dunia seperti fisika, kimia, biologi, matematika dan semacamnya, kedokteran, ya, bermanfaat bagi pemiliknya kelak ketika dia telah meninggal dunia? Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan berkekalan kebaikan tersebut, ya, maka akan mengalir pula lah pahalanya kepada orang-orang yang memiliki kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam anqata 'amalu illa min thalathin." Jika anak Adam telah meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Yang ternyata adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya, ilmu yang dijadikan sebagai sarana yang dicapai dengannya berbagai macam bentuk manfaat. Maka ilmu dunia, jika Anda pelajari, Anda terapkan, niat Anda benar mengharapkan Allah Jalla wa'ala ridhonya, Anda akan memperoleh manfaat dengan ilmu dunia tersebut tiap kali ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang yang Anda ajarkan. Misalnya Anda mengajarkan kepada anak-anak murid bagaimana cara berhitung, bagaimana cara mengali, bagaimana cara membagi. Ya, ini semuanya dari ilmu dunia. Kemudian ilmu yang dia pelajari ini, ilmu berhitung, dia terapkan dalam masalah ilmu faraid, bagaimana membagi harta warisan yang membutuhkan kali dan bagi, subhanallah, 1/4, 1/8, 1/6. Ya, ini bagian si fulan 1/4, bagian si fulan 1/8, 1/6, 2/3. Maka tiap kala mereka mengamalkan, menerapkan ilmu faraid ini, Anda sebagai guru yang mengajarkan berhitung kepada anak-anak dahulu mendapatkan ganjaran pahala pula, subhanallah. Anda mempelajarkan kepada manusia, mengajari manusia bagaimana membuat pesawat, jadi ilmu dunia tentunya, bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat motor, subhanallah. Ilmu tersebut bermanfaat, digunakan manusia, dikembangkan, akhirnya terciptalah pesawat, terciptalah motor, terciptalah mobil. Tiap kali sarana-sarana dunia ini digunakan manusia untuk kebaikan. Dengan mobil mereka dari negara Teluk berangkat sampailah mereka ke Mekah pergi haji, subhanallah. Maka sungguh orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana membuat mobil, bagaimana ya spare partnya, merakitnya dan semacamnya, tentu dapat pahala, subhanallah. Ya, kita ketika sekarang berbicara ada berbagai macam media, dan media ini semua dukung dengan listrik. Sungguh besarnya ganjaran pahala penemu listrik sekiranya dia seorang muslim, subhanallah. Sayangnya dia bukanlah seorang muslim, maka sia-sia kebaikannya hanya sekadar didapatkan di dunia belaka. Kalau anda kata dia seorang muslim, seorang mukmin, tiap kali listrik menyala dia akan dapat pahalanya, subhanallah, karena dialah merupakan sebab segala macam bentuk kebaikan, subhanallah. Listrik ini sungguh besar manfaatnya, kebaikan besar, subhanallah. Ya, padahal pencipta awalnya adalah seorang yang bukan muslim. Kalaulah dia seorang muslim, sungguh bermanfaat ilmunya, subhanallah. Maka pastikan semua ilmu yang Anda ajarkan menjadi sarana kebaikan. Ilmu kedokteran Anda ajarkan mereka, akhirnya mereka menjadi dokter yang handal, subhanallah. Tiap kali mereka mengobati pasien, Anda akan dapat pahalanya, karena Nabi telah mengatakan ad-dalu al khair kafa'ili. Orang yang menunjuki jalan kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berbuat kebaikan tersebut. Sekiranya Anda telah meninggal, maka murid-murid Anda ini yang Anda ajarkan kedokteran, ketabiban, mengobati pasien, pasien sembuh, subhanallah, bermanfaat murid ini untuk manusia,
Jangan dikira Allah haramkan Anda pahalanya akan mengalir pula pahala kepada Anda walaupun Anda telah terkubur dalam kuburan Anda. Subhanallah. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Begitulah dengan semua ilmu-ilmu dunia, sesuai dengan tujuan. Andai kata menjadi sarana kebaikan, akan menjadi pahala bagi pemiliknya dan akan berpahala pula pengajarnya, dan begitulah seterusnya. Andai kata menjadi sarana keburukan, jadilah dia sebuah dosa yang akan terus-menerus mengalir dosanya kepada dia. Iyadzan billah. Ilmu bagaimana mengelabui data, bagaimana menggelapkan data, bagaimana membobol bank, bagaimana membobol akun manusia dan semacamnya. Ini ilmu-ilmu yang tak bermanfaat. Subhanallah. Ketika diajarkan, setelah dia mati, kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh murid-muridnya untuk kejahatan, dia akan dapat dosanya. Iyadzan billah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang mengatakan bahwa menuntut ilmu agama jangan sampai ke intinya, cukup hanya sekedar saja yang diketahui, karena semakin banyak menuntut ilmu agama akan semakin berat menjalaninya. Apakah pernyataan ini benar atau tidak Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sedangkan orang mengatakan, tak usahlah tuntut ilmu agama banyak-banyak. Semakin banyak kau tahu, semakin besar dosamu ketika tidak kau amalkan. Kalau bisa kau pelajarilah sekedarnya saja supaya tak banyak bebanmu. Ini adalah merupakan ungkapan yang batil, ungkapan yang salah, dan ini bagian daripada talbis iblis, tipu daya iblis. Subhanallah. Ya, Anda membutuhkan ilmu dalam setiap gerak-geri Anda dalam kehidupan dunia ini. Karena itulah orang yang paling beruntung, orang yang paling banyak ilmu agamanya. Ya, orang yang paling celaka, orang yang paling sedikit minim ilmu agamanya, yang tak punya ilmu agama sama sekali. Subhanallah. Ya. Maka apabila iblis memberikan kepada Anda bisikan-bisikan, janganlah engkau banyak-banyak menimba ilmu agama fulan. Jika engkau banyak tahu tak kau amalkan, banyak dosamu. Ini salah kaprah. Subhanallah. Orang akan diberikan uzur dengan kejahilannya, ya, bukan secara mutlak. Bukan setiap orang yang jahil itu diberikan uzur. Orang diberikan uzur dan kejahilannya ketika tak memiliki sarana untuk mencapai ilmu, terbatas, memiliki keterbatasan. Di kampungnya contohnya tak ada alim ulama yang besar. Di kampungnya tak ada sarana ilmu, kampungnya jauh daripada ilmu, daripada ulama. Sarananya tak mendukung, tak ada signal, tak ada listrik contohnya, sehingga jauh daripada ilmu, sulit bagi dia. Orang-orang semacam inilah yang diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ilmu begitu mudah didapatkan, sarana prasarana ada, tinggal dekat dengan tempat-tempat ilmu, mudah mengakses ilmu, kemudian dia tidak pelajari, orang inilah orang yang paling celaka, menunjukkan dia tidak ada tanda-tanda kebaikan dalam dirinya. Subhanallah. Tapi orang yang memang Allah Subhanahu wa taala memiliki, berikan ujian berupa keterbatasan, sehingga tak memiliki ilmu yang banyak karena keterbatasannya, mereka diberikan oleh Allah uzur dengan kejahilan mereka. Yu'dzar bil jahli, diberi uzur dengan kejahilan ketika memang tak ada sarana. Tapi bagi anda yang mudah mendapatkan sarana, tidak ada uzur bagi anda ketika anda tidak tahu, karena anda bermalas-malasan, anda berpaling daripada ilmu. Akhirnya ketika anda bersalah, Allah tidak akan pernah berikan kepada anda kebenaran ketika anda mengatakan, ya Allah, aku tak tahu, ya Allah, tak ada alasan mengapa aku tak tahu, karena engkau tak mau belajar. Subhanallah. Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai iktitam atau penutup. Tafadhol Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tidaklah panjang. Ya. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit daripada sisa yang Allah berikan daripada umur manusia ini hendaklah banyak-banyak dipergunakan untuk kebaikan. Subhanallah. Ya. Kebaikan itu terkumpul pada doa. Karena itulah salah seorang tabi'in mengatakan, kulihat kebaikan itu begitu banyak. Puasa baik, sholat baik, bersedekah baik. Subhanallah. Ya.
Semuanya baik, alangkah banyaknya kebaikan. Aku meyakini mengetahui bahwa kebaikan tersebut, ya, Abdullah bin Syakhir namanya, aku mengetahui kebaikan tersebut tak akan dapat kulakukan tanpa dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak Allah berikan taufik, aku tak pernah mampu melakukan kebaikan, ya, mendapat petunjuk kepada kebaikan. Karena itulah aku yakin bahwa doalah sumber daripada segala macam kebaikan. Karena itulah para jemaah sekalian, pendengar sekalian, perbanyaklah doa kepada Allah SWT. Mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah agar Allah memberikan kepada anda ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, agar Allah berikan kepada anda keistiqomahan. Banyak-banyaklah berdoa agar dimatikan dalam keadaan menimba ilmu, ya, dan dalam menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa, perbanyaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat. Apabila Allah mudahkan anda untuk menimba ilmu, jangan sia-siakan, segera timba ilmu Allah Subhanahu wa taala. Motormu ada, mobilmu ada, mengapa kau bermalas-malasan untuk menghadiri kajian? Sarana ada internet, ada berbagai macam prasarana, ya. Bisa kau mempelajari ilmu dengan cara online, mendengarkan perkataan ulama dengan cara online. Gunakan semua agar engkau tak merugi. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.